Masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pemerintah Singapura berencana membuka gerbang untuk wisatawan dari Indonesia. Namun sejumlah syarat harus dipenuhi warga yang akan berkunjung ke Singapura. Indonesia dimasukkan ke dalam kategori 3. Untuk kategori 3, syarat yang harus dilengkapi adalah karantina selama 10 hari dan harus tes PCR saat akan keluar karantina. Selama karantina, wisatawan harus berada di akomodasi yang sudah ditentukan dan akan dipantau menggunakan alat elektronik. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Singapura. Wisatawan dari negara lain juga diperbolehkan untuk berkunjung, namun dimasukkan ke 4 kategori dengan syarat yang berbeda-beda. Ya, wisatawan dari 6 negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia telah diizinkan masuk Singapura. Lalu apa saja syaratnya? Langsung saja kita berbincang bersama Bapak Suryo Pratomo, Kepala Dubes RI di Singapura. Selamat siang, Pak Suryo Pratomo. Selamat siang. Baik, Pak Tommy, ini kapan rencananya Indonesia sudah boleh secara resmi masuk ke Indonesia? Ke Singapura maksud kami. Jadi memang sejak kemarin tanggal 26, status Indonesia naik dari kategori 4 menjadi kategori 3. Kategori 3 itu artinya kalau masuk dan diizinkan untuk dapat visa ke Singapura, karantina tidak perlu dilakukan di hotel, tetapi kalau memiliki tempat tinggal atau rumah yang kosong di Singapura, boleh tinggal di tempatnya sendiri. Jadi berkaitan dengan izin masuknya sendiri, Singapura sampai saat ini memang masih membatasi izin masuk bagi orang-orang asing. Sejauh ini baru 11 negara yang mendapatkan fasilitas vaccinated travel lane, tapi itu pun untuk 11 negara dibatasi 3.000 orang per hari. Mengapa 3.000 orang? 3.000 orang itu disesuaikan dengan kemampuan dari petugas kesehatan yang ada di Bandara Changi ketika harus melakukan tes PCR. Dan yang kedua, kalau orang itu harus dirawat di rumah sakit karena sakit, itu fasilitas kesehatannya cukup memadai. Indonesia sendiri belum masuk dalam kategori negara yang diberikan VTL, tetapi pemerintah Singapura sudah mengirimkan proposal untuk membahas kemungkinan diterapkannya VTL antara Indonesia dan Singapura. Jadi kalau ditanya orang Indonesia boleh ke Singapura, mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah proposal dari Singapura ditanggapi oleh Indonesia dan seperti apa keinginan Indonesia, kemudian dibahas, ada kesepakatan untuk memasukkan Indonesia ke dalam VTL. Baik, Pak Tommy, lantas sejauh ini bagaimana respon pemerintah Indonesia dengan rencana ini? Tentunya seperti disampaikan oleh Presiden kemarin dalam pertemuan para pemimpin ASEAN, memang negara-negara ASEAN sudah harus mulai menggerakkan kegiatan ekonominya. Perjalanannya antar orang di negara-negara ASEAN bahkan sudah perlu dipertimbangkan untuk mulai dilonggarkan. Tetapi Presiden mengakui bahwa perlu ada kehati-hatian karena sekali lagi varian Delta itu sekarang sudah ada di kawasan Asia Tenggara. Karena itu tetap dibutuhkan kehati-hatian untuk melakukan pembukaannya. Tetapi Presiden menyampaikan bahwa kita harus mulai bersiap untuk membuka kegiatan ekonomi supaya kehidupan masyarakat juga mulai bisa kembali normal dan kita bisa melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Baik, Pak Tommy, seberapa aman Singapura saat ini untuk dikunjungi oleh wisatawan termasuk warga Indonesia, Pak? Sebetulnya di Singapura kasus impor sangat rendah, hanya 5 orang atau 6 orang. Memang kasus penularan antar warga di Singapura cukup tinggi, tetapi angkanya sekarang sudah mulai stabil di angka sekitar 3.100, 3.200. Pemerintah Singapura sendiri berupaya untuk melakukan stabilisasi. Karena itu tetap melakukan pembatasan pergerakan orang di Singapura. Orang hanya boleh keluar maksimum 2 orang, makan di restoran juga hanya boleh 2 orang. Dan itu diperpanjang yang seharusnya berakhir 24 Oktober menjadi 21 November. Beruntung Singapura 84% masyarakatnya sudah divaksinasi, sehingga walaupun kasusnya tinggi sekitar 3.800,
98% mereka kemudian bisa sembuh dan hanya 0,2% yang Baik. membutuhkan perawatan di ICU. Jadi secara Oke. keseluruhan di Singapura orang tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan memang kasus tinggi tetapi kehati-hatian tetap dijaga oleh seluruh warga. Baik, terima kasih Pak Tommy atas informasinya. Semoga segera ada kepastian, jadi masyarakat Indonesia bisa mempertimbangkan apakah akan berwisata atau tidak ke Singapura. Terima kasih sudah Betul bergabung sekali. bersama kami di News Siang, Pak Tommy.